berbincang-bincang dengan saudara kita. Mas, boleh berdiri, Mas? Boleh diri? Ya. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Saidul Islam. Nur Islam. Saidul Islam. Saidul Islam. Masya Allah, Saidul Islam. Ikhwanul Muslim. Ya, boleh saya panggil apa? Saidul atau Said. Said. Said di sini di Brunei ini sudah berapa lama? Belum sampai 6 tahun lah. Mula-mula 5 tahun, Pak. Oh, sudah 5 tahun di sini. Kalau boleh tahu kerja aktivitasnya di sini selama 5 tahun ini apa? Apa kerja sini? Aku kerja sini elektrik, wiring, plumbing, macam-macam lah, ceiling, Ya. buat bangunan. Buat bangunan kantor-kantor atau rumah-rumah masyarakat ya. Dari kerja sehari-harian itu kira-kira dapat uangnya untuk satu hari berapa? Dulu satu hari gaji 30, 25 ini macam. Sekarang aku sendiri kontrak, sendiri ambil kerja, sendiri kerja lah. Oh, jadi sekarang dulu kerja sama orang. Jadi kita digaji. Dan sekarang sudah kerja sendirian. Kalau kerja sendirian ini berapa dapat uangnya? Bulan-bulan Satu harinya berapa? satu harinya kadang-kadang 50 ringgit kah, 30 kah, 40 kah, itu macam. 30. Ya, macam-macam. Ya. Dapat 50 ringgit itu sudah melebihi dari cukup untuk biaya keluarga ya. Keluarganya sendiri ada di sini atau di India ada? Bangladesh. Oh, maaf, Bangladesh, Said dari Bangladesh. Di sini beserta anak-anak dan istri? Sini tidak ada Bangladesh semua. Oh, enggak, di sini berada di Brunei ini bersama anak-anak atau istri? Sama bukan sini. Ya. Saya punya anak, bini-bini ada Bangladesh. Oh, anak, keluarga semuanya ada di Bangladesh. Sendirian di sini. Tapi merasa kesepian enggak di sini? Merasa sepi tak di sini? Ada teman? Adalah. Enggak. Jadi sekali berapa kalau rindu sama keluarga pulangnya sekali berapa? 1 tahun sekali atau gimana? Apa itu? Ya, pulang kampungnya, balik kampung? 2 tahun lah. 2 tahun tinggal sini. Nanti pulang Bangladesh. 2 bulan sana Bangladesh. Ya. Lagi datang sini. Lagi 2 tahun kah, 1 tahun kah, pulang lagi datang sini. Itu macam. 5 bulan ada tinggal sini. Ya. Aku balik Bangladesh. Lagi datang sini. Itu macam. Itu Saidnya kan mendapat uang 50 ringgit satu hari. Kenapa tidak bawa saja istri dan anak untuk lebih tenang sedikit apanya? Tapi saya punya anak sudah besar, Pak. Dia ada sana sekolah, ada satu college. Itulah masalah sini. Mereka tak rindu untuk melihat ini negara Brunei ini? Tidak boleh. Tak boleh. Tidak boleh. Tak boleh. Yang tak bolehnya sama siapa? Sama pemerintahan India, Bangladesh, ya. Tapi boleh, sekarang boleh. Dulu aku ada worker, sekarang aku sendiri kerja macam kontraktor lah. Sekarang boleh. Sekarang boleh. Sekarang aku minta boleh datang sini. Ya. Nih Said, kita kan tidak berapa lama lagi nih, 1 bulan lagi bulan Ramadan akan datang. Ya, tentunya kita melaksanakan puasa Ramadan. Nanti waktu bulan Ramadan melaksanakan sholat tarawihnya di mana? Sinilah. Di sini. Di sini sholat tarawihnya berapa? 11 rakaat atau 23? 23 lah. 23. Kalau 23 kan banyak itu, lebih dari 11 rakaat. Merasa letih tidak mengerjakan 23 rakaat? Mana letin? Tidak lah. Tidak. Jadi karena sholat 23 ini merupakan sudah terbiasa, jadi semuanya tidak ada yang membuat kita letih. Ya. Jadi demikian pemirsa radio televisi Jam Gadang, perbincangan kami dengan Said yang berasal dari Bangladesh.
Terima kasih banyak Said. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radio Televisi Jam Gadang Bukit Tinggi, kembali reporter Anda akan melakukan bincang-bincang dengan dua orang pemuda ini. Kita akan tanyakan kepada salah seorangnya. Assalamualaikum, Mas. Ya, Masnya sendiri berasal dari mana, nih? Dari Thailand. Dari Thailand. Dari Thailand datang ke Brunei ini tujuan apa kira-kira, Mas? Mari jalan-jalan tahu negara Brunei. Oh, jalan-jalan dari Thailand menuju Brunei. Datang ke Brunei-nya ini merupakan udah sering datang sini atau ini baru kali pertama datang ke Brunei? Baru pertama. Baru pertama. Sebelum sini Masnya di mana? Di Malaysia. Oh, Malaysia. Di Malaysia kerja atau university student? University student. University student di Malaysia Institute Academic Teknologi. Kalau boleh tahu apa ambil jurusan apa di Malaysia? Aeroplan Maintenance Engineering. Jadi udah tahun keberapa sekarang? Tahun yang kedua. Tahun kedua. Jadi datang dari Thailand ke Malaysia menuntut ilmu di University Kuala Lumpur. Bagaimana pendapat Mas, Malaysia atau Brunei yang lebih cantik? Saya fikir mari tidak berbeza sebab Brunei itu jadi negara yang kecil. Dia jurusan perniagaan dia tu bagus. Oh, bagus walaupun kecil tapi perniagaan begitu bagus, sangat menjanjikan untuk orang yang berniaga sini. Mas dari Muslim? Muslim dari Sungai Petani tak? Dari Patani, Thailand. Oh, Petani, Thailand. Ya, sebelumnya kita mendengar bahwa situasi di Sungai Petani itu kurang kondusif antara Muslim dan non-Muslim. Kira-kira sekarang bagaimana kondisi di Sungai Petani itu? Kondisi di macam mana? Bagaimana antara Muslim dan non-Muslim di sana? Di Patani ya. Ya. Jadi sudah mulai aman atau gimana? non-muslim di sana itu tidak ada perbezaan mana. Ya. Duduk sama-sama kerja macam tu lah. Tidak ada juga sebelah-belah tetapi tidak sebelah mana. Duduk dengan molek . Jadi sekarang sudah mulai agak aman antara Muslim dan Muslim. Jadi kalau sudah aman, masyarakat boleh mencari kehidupan dengan aman dan nyaman juga. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ismail.
Yang satu lagi siapa? Anwar. Anwar. Itu berasal dari satu kampung di Patoni. Ya. Ya. Oh, ada hubungan kekerabatan, hubungan saudara? Hubungan. Ada antara apa? Keduanya apa ada hubungan itu enggak? Tak. Saya jumpa dekat universiti saja. Oh, jumpa dekat universiti. Ini juga menuntut ilmu sana. Oh, tuh. Demikian. Terima kasih bincang-bincang dengan nama Anwar, Ismail dan Anwar. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kami pemirsa. Rupanya kedua anak muda ini berasal dari Patoni, daerah selatan Thailand, dan mereka sedang menimba ilmu, menuntut ilmu di negara jiran Malaysia. Mereka, kedatangan mereka sini sama dengan reporter Anda, yaitu menikmati bagaimana indahnya, bagaimana cantiknya negara Brunei, khususnya di kampung air di tepi Bandar Sri Begawan ini. Demikian pemirsa laporan kami dari Bandar Sri Begawan di tepi kampung air. Pemirsa Radio TV Jam Gadang, kita setelah wawancara tadi dengan dua orang yang berasal dari Patoni, Thailand tadi, reporter Anda akan meneruskan perjalanan ke bangunan Hasan Al-Bolkiah. Pemirsa Radio TV Jam Gadang yang budiman, kembali reporter Anda melaporkan pada saat ini reporter Anda sedang berada di air mancur yang terletak antara bangunan Yayasan Hasan Al-Bolkiah, di mana setiap hari Minggu banyak sekali kita jumpai di sini pekerja-pekerja yang berkiprah dalam pembangunan, berkiprah dalam pekerjaan rumah-rumah rakyat atau di jalan-jalan pembangunan jalan-jalan baru. Setiap hari Minggu akan ramai dikunjungi. Setiap hari Minggu mereka berkumpul di sini, saling bercerita, saling tukar pengalaman. Maka seharian penuh mereka akan menikmati hari libur mereka di sekitar beberapa bangunan Yayasan Haji Hasan Al-Bolkiah ini. Di depan reporter Anda kelihatan sebuah masjid yang sangat megah, yang sangat indah, yaitu Masjid Umar Ali. Umar Ali merupakan ayah kandung dari Yang di-Pertuan Haji Hasan Al-Bolkiah. Merupakan masjid yang terletak di pusat Bandar Sri Begawan ini. Begitu indah masjid yang berdiri di tengah-tengah Bandar Sri Begawan ini, sering dikunjungi tidak hanya oleh Muslim dari negara-negara tetangga, dan juga dikunjungi oleh masyarakat-masyarakat non-Muslim. Bila mana masjid ini dikunjungi oleh non-Muslim, bila mana mereka ingin memasuki ruangan masjid, maka pengurusi memberikan semacam jubah hitam yang harus dikenakan oleh pengunjung tadi. Pemirsa yang budiman, demikianlah laporan yang dapat disampaikan oleh reporter Anda. Sekarang kru Anda, reporter Anda tengah berada antara
dua bangunan Yayasan Haji Hasanah Blokiah. Di dekat kami, pemirsa lihat ada seorang anak muda, seorang anak muda yang berjualan bermacam-macam makanan, mulai dari mie dan gado-gado. Kita lakukan pembicaraan sedikit bincang-bincang dengan anak muda ini. Assalamualaikum Mas. Namanya siapa Mas? Mas Sujaki. Mas Sujadi. Mas Sujadi berasal dari mana Mas? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, Indonesia. Ya, Mas Sujadi datang ke sini dengan tujuan apa ini? Ikut bekerja lah. Tujuan bekerja untuk mencari uang dan menolong orang tua untuk kehidupan, untuk masa depan ya. Untuk kerja sehari-hari ini kira-kira dapatkan ringgit berapa ya? Kalau itu ya punya pasal bos lah. Ya. Kami kan kerja saja sini kan, tidak ada punya itu kan, nggak tahu lah. Ya, satu harinya dikasih berapa? Satu harinya, udah 1 hari, 1 bulan tuh. 1 bulan, bukan 1 hari. 1 bulan terima berapa Mas? 300. 300. Ya, itu dikasih 300 udah merasa besar itu Mas? Ya lumayan lah daripada nggak ada lagi kan. Dulu yang datang ke sini, yang membawa Mas ke sini siapa Mas? Kakak. Oh, kakak. Kakak perempuan lagi? Kakak laki. Jadi udah berapa lama sini Mas? Baru setengah tahun saja. Setengah tahun. Ini bulan puasa mau datang nih. Nanti rencananya habis hari raya mau pulang kampung dah? Tidaklah, insya Allah mau di sini dulu. Oh, mau di sini cari uang. Nanti kalau udah dapat uang banyak baru balik kampung. Ya baru pulang kampung. Pulang kampung. Jadi merasa enak tinggal sini Mas? Ya enak lah, enak-enak saja. Untuk kawasan ini Mas, biasa yang ramai pada hari-hari apa saja Mas? Hari Jumat sama Minggu lah. Hari Jumat sama hari Minggu. Berarti hari Jumat orang tak kerja, tak masuk kantor gitu? Iya, tak masuk kantor, tak kerja. Pasal setengah hari saja kan. Lepas jam 12 tuh baru ramai orang lah. Jadi kalau hari Sabtu orang tetap masuk kantor atau sekolah? Tidak masuk kerja kan. Semua itu orang pada kesini semua. Jadi hari Jumat dan hari Minggu ini dikunjungi ramai oleh masyarakat Indonesia, masyarakat muda-mudi di Malaysia atau yang lain-lainnya. Oke Mas, terima kasih. Yang Mas jual sini jenis makanan apa aja Mas? Bakso, soto, makanan dan minum lain-lain. Oh, minumnya minuman apa Mas? Minuman macam apa itu, teh botol, tintin, apa saja sinilah jual lah. Oh, banyak-banyak pilihan. Iya, banyak-banyak pilihan. Jadi orang-orang mau minum es, makan makanan ringan, mereka datang ke sini. Tutupnya jam berapa nih Mas? Pukul 8 malam nanti. Jam 8 malam udah harus tutup. Oh, udah habis semua dagangannya Mas? Ya habis rezeki itu cuma. Tapi yang biasanya kalau menjelang jam 8 udah habis Mas? Insya Allah sudah habis. Terima kasih Mas bincang-bincang kita pada akhir minggu ini. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Bisa banyak aneka pilihan minum-minuman yang boleh kita nikmati di sini. Ada yang namanya soya, ada lagi Coca-Cola, dan juga ada yang berbentuk ini coffee white coffee, luwak white coffee yang sangat disukai diminum oleh tidak hanya orang-orang muda, tapi juga orang-orang tua pun sangat menyukai kopi luwak white coffee. Demikian pemirsa kami yang dapat dilaporkan oleh reporter Anda. Reporter Anda Zufri melaporkan dari Bandar Sri Bengoan. Radio TV Jam Gadang kembali kami laporkan
Sekarang reporter Anda berada di depan Masjid Umar Ali. Umar Ali adalah ayah dari Yang di-Pertuan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, di mana masjid ini dulu dibangun tahun 1954 dan selesai pengerjaan masjid ini selama 4 tahun. Artinya tahun 1958 dilakukan pembukaan masjid ini. Artinya masjid ini diresmikan tahun 1958. Begitu indah, begitu cantik. Masjid Umar Ali ini dilihat dari kejauhan. Di sekelilingnya ada sungai. Masjid ini dikelilingi oleh sungai yang membuat masjid ini begitu megah, begitu cantik, yang terletak di pusat Bandar Sri Bengon, Brunei Darussalam. Setiap saat masyarakat Muslim senantiasa ramai melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Keindahan ini membuat setiap pelancong-pelancong yang datang dari berbagai negara, tidak hanya pelancong Muslim, pelancong non-Muslim pun datang menghampiri, bahkan mereka masuk untuk melihat keindahan masjid ini. Tapi bila mana mereka memasuki masjid ini, pengurusi masjid sudah menyediakan pakaian berupa jubah hitam, menandakan bahwa non-Muslim itu harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pengurusi masjid ini. Di depan masjid ini terdapat monumen yang menandakan peresmian yang dilakukan oleh Yang Mulia Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Beberapa tulisan-tulisan yang ditulis dengan tinta kuning, dengan tinta emas, yang membuat monumen ini begitu indah dipandang dari pelancong-pelancong yang datang ke depan masjid ini, melihat keindahan dan kemuliaan Masjid Umar Ali ini. Demikian laporan kami dari Bandar Sri Bengon. Pemirsa, kembali kita jumpa dalam bincang-bincang siang bersama Bapak Efri
Beliau adalah salah seorang dari staf kedutaan besar Indonesia di Brunei. Baiklah, kita mintakan sedikit tentang keseharian beliau waktu bekerja di kedutaan. Pak Efri, kami ingin mendapatkan gambaran kehidupan di Brunei ini secara umum, Pak Efri. Terima kasih Pak Zufri. Mungkin saya perlu memperkenalkan diri juga. Nama saya Efri Yoni. Saya kebetulan saat ini sedang mengambil PhD atau Doctoral Candidate di University Brunei Darussalam di bidang International Relation. Dan karena saya full time untuk kuliah, makanya saya saat ini tidak bekerja dulu di KBRI Bandar Serbu Kawan. Namun sebelumnya saya sudah bekerja di KBRI itu selama lebih kurang 12 tahun. Sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, kehidupan daripada masyarakat Indonesia di Brunei cukup unik sebetulnya, karena warga kita di sini cukup besar jumlahnya. Berdasarkan rekod dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu ada sekitar 50.000 ya, warga negara Indonesia dari 400.000 warga negara Brunei Darussalam. Nah, dan kalau kita lihat tingkat partisipasi daripada masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam ini, khususnya dalam kegiatan pemilu misalnya, baru saja kita laksanakan kegiatan pileg kemarin, pemilihan legislatif. Nah, yang hadir itu sebanyak 4.000 orang. Nah, dan kita sekarang ini sedang mempersiapkan untuk kegiatan Pilpres yang akan dilaksanakan pada bulan Juli. Kalau di Brunei ini kita akan laksanakan pada tanggal 4 Juli, yaitu hari Minggu, dan kita prediksikan jumlahnya tentu akan semakin meningkat gitu. Nah, dari jumlah masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah di Brunei Darussalam ini, maka kita dapat kelompokkan mereka kepada beberapa kelompok, yaitu informal dan formal, yaitu pekerja white collar atau pekerja kerah putih dan kerah biru, yaitu yang bekerja di sektor formal dan tidak formal. Nah, yang besar jumlahnya itu adalah yang bekerja di sektor informal. Mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kemudian juga sebagai construction worker atau pekerja-pekerja lain. Namun demikian, kita juga berbangga karena kontribusi pekerja Indonesia ini tidak hanya sebatas informal, tetapi juga formal. Saat ini misalnya beberapa orang warga negara kita bekerja sebagai dosen di University Brunei Darussalam, ada juga yang bekerja sebagai dokter, ada juga yang pernah bekerja sebagai ahli keuangan. Ya, kalau kita lihat itu setingkat permanent secretary, yaitu eselon 1 gitu. Nah, jadi kita juga cukup berbangga. Kemudian lagi yang juga tidak kalah pentingnya, itu warga negara kita juga sudah banyak sekali yang fokus kepada bidang perminyakan. Sehingga di Brunei Darussalam ini sudah ada namanya IATMI, Ikatan Ahli Perminyakan Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa kontribusi kita di dalam pembangunan Brunei Darussalam juga cukup penting. Nah, kemudian lagi dari segi sosial, mereka berasal dari beragam negeri asal atau suku, etnik dan lain sebagainya. Di sini setelah kita data, kebetulan saya dalam bidang sosial, ya dalam kegiatan sosial saya terlibat sebagai sekretaris ya Persatuan Masyarakat Indonesia selama 6 tahun. Dan kita mengajak kelompok-kelompok yang eksis di Brunei Darussalam ini untuk bekerja sama. Nah, di antara yang ada itu seperti Ikatan Keluarga Arek Malang, misalnya Arema. Kemudian lagi di sini ada juga Ronce, yaitu klub masyarakat yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian yang berasal dari Minang pun ada, namanya IKM, Ikatan Keluarga Minang. Kemudian ada dari Kendal, kemudian juga kita lihat ada dari Makassar, kemudian dari Aceh, kemudian juga dari
berbagai etnik ya yang mewakili dari keragaman suku yang ada di Indonesia. Jadi itulah gambaran mengenai keunikan daripada kelompok masyarakat Indonesia yang ada di Brunei, dan tentu sebagai warga negara asing di Brunei Darussalam ini kita juga diakui secara resmi karena pemerintah Brunei memberikan pengakuan kepada PERMAI, yaitu Persatuan Masyarakat Indonesia, sebagai satu-satunya wadah bagi masyarakat Indonesia di Brunei ini untuk melakukan kegiatan yang positif, khususnya di dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Gitu. Sedikit Pak Efri, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pak Efri beberapa tahun yang lalu berkiprah di KBRI dan sekarang berhenti sejenak untuk menyelesaikan pendidikan di salah satu universiti. Kalau bisa di universiti apa Pak Efri itu, dan apa bidang yang Pak Efri geluti atau yang akan diraih dalam waktu dekat ini, tentunya akan menyelesaikan pendidikan Pak Efri. Saya kebetulan background saya itu sebetulnya adalah sastra Inggris. Jadi saya dulu tamatan dari sastra Inggris University Andalas di Padang. Kemudian setelah bekerja di Brunei, di KBRI pada khususnya, saya mencoba untuk mencari peluang mengambil master, dan kebetulan sambil bekerja saya juga mendapat kesempatan sambil bekerja dengan biaya sendiri dan lain sebagainya menyelesaikan master pada tahun 2009. Nah, kemudian itu di bidang yang sama, yaitu linguistik. Nah, kemudian karena saya juga merasakan bahwa ilmu itu semakin dicari, itu semakin terasa diri kita ini kurang gitu. Jadi saya merasakan bahwa menuntut ilmu itu mesti sampai selesai. Akhirnya saya mencoba untuk mencari beasiswa. Nah, kebetulan tahun 2009 itu Sultan Brunei menubuhkan atau membuat semacam skim beasiswa untuk international student, namanya Graduate Research Scholarship, GRS. Jadi kesempatan untuk ini cukup prestige, artinya dengan jumlah allowance beasiswanya cukup menarik, sehingganya saya coba untuk melamarkan diri, dan akhirnya pada tahun 2011 saya diterima. Dan saya berani untuk resign ya, dari KBRI Bandar Seri Begawan demi untuk menyelesaikan cita-cita untuk meraih PhD. Dan saya mengambil program yaitu International Relation, yaitu hubungan internasional. Dan yang menjadi fokus kajian saya ini adalah mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Brunei. Kita tahu bahwa Indonesia dan Brunei itu sebetulnya mengalami pasang surut dalam hubungan masyarakat atau dalam hubungan politik. Tahun 62 misalnya, ketika terjadi konfrontasi Malaysia, itu juga di sini mengalami impact yang cukup signifikan. Karena apa? Ya, bagi pemerintah Brunei atau bagi masyarakat Brunei, Indonesia itu adalah semacam agresor. Karena di dalam sejarah di Wikora kita lihat bahwa Brunei itu seolah akan dijadikan sebagai bagian daripada wilayah Indonesia. Dan kemudian lagi kalau kita lihat di dalam sejarah itu konfrontasi Malaysia itu adalah disebabkan perebutan Brunei ini antara Malaysia dengan Indonesia begitu. Jadi bagi orang Brunei, terutama bagi generasi-generasi yang lama, itu tetap menganggap Indonesia itu semacam musuh gitu ya. Nah, tetapi ketika berdirinya KBRI Bandar Seri Begawan, terbinanya hubungan diplomatik antara kedua negara, dan kita lihat sampai sekarang ini ternyata hubungan bilateral itu berjalan sangat harmonis sekali, dengan menghasilkan berbagai macam bidang kerjasama dan lain sebagainya. Dan kita saksikan contohnya saja di dalam ketenaga kerjaan, tenaga kerja kita di Brunei ini paling besar gitu. Dan ini menarik bagi saya dalam bidang hubungan internasional, bagaimana merubah persepsi yang pada mulanya sebagai musuh kemudian bisa berubah menjadi semacam partner yang saling menguntungkan begitu. Nah, ini yang ingin saya analisa. Dan kemudian lagi, kita tidak hanya melihat Brunei itu sebagai negara tetangga, tidak melihat sebagai Brunei sebagai negara sahabat yang
sama-sama beragama Islam, sama-sama orang Melayu atau negeri serumpun. Nah, yang menarik juga di sini adalah kita melihat bagaimana hubungan antara sebuah negara kecil dengan negara besar. Di dalam hubungan internasional itu ada namanya small state, artinya negara kecil. Sebuah negara kecil itu tentu memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda dengan negara besar seperti Indonesia. Ini yang menarik bagi saya juga untuk dilihat bagaimana sebuah negara kecil memiliki keputusan ataupun kebijakan luar negeri ya, dengan negara besar seperti Indonesia. Ya, karena kita bayangkan bagaimana seekor semut misalnya berhubungan dengan seekor gajah. Tentu menarik hubungan seperti ini. Dan bahkan dalam satu cerita saja misalnya ya ada suatu anomali yang bisa saja terjadi. Misalnya kita lihat semut bisa mengalahkan gajah ketika dia masuk ke telinga gajah misalnya gitu kan. Itu kan satu trik yang tidak terpikirkan di dalam kebiasaan kita. Bagaimana nah artinya apa? Bagaimana kita melihat strategi daripada Brunei Darussalam ini berhubungan dengan negara besar. Tentu strategi itu berbeda menurut geopolitik dan lain sebagainya. Kita lihat misalnya negara kecil Israel misalnya. Walaupun hanya negara kecil tetapi pengaruh Israel itu menguasai dunia. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menggambarkan hubungan antara semut dengan gajah misalnya gitu. Nah, jadi tentu negara kecil seperti Brunei tidak sama dengan Israel. Nah, bagaimana hubungan itu? Inilah yang perlu kita selidiki, kita kaji dan tentunya akan bermanfaat bagi Kementerian Luar Negeri dalam membuat keputusan dan begitu juga bagi dunia akademik sendiri ya karena keunikan hubungan antara Indonesia dengan Brunei Darussalam itu sendiri dan ya mudah-mudahan ini akan menjadi suatu kontribusi dan saya berharap dalam masa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mudah-mudahan dapat diselesaikan. Mohon dukungannya, Pak. Itu tentang pendidikan yang Pak Efri jalani. Pak Efri, sebagaimana kita ketahui bahwa Brunei Darussalam ini boleh dikatakan seperti gula bagi semut ini. Seperti yang saya jalani kemarin, sholat di masjid, pergi ke pasar, banyak sekali orang Indonesia di sini, dari Surabaya, juga dari Sumatera Barat, seperti Batu Sangkar. Itu semua mereka itu ke sini adalah merupakan money hunter. Mereka berjualan, bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi bagaimana kemungkinannya bagi masyarakat kita yang sudah menimba ilmu pengetahuan di Indonesia dan mereka sudah tamat mungkin S1, bagaimana di sektor apa yang akan mencari mencari uang sini, mereka sudah punya ilmu sana, itu ada kemungkinan enggak mereka itu bisa bekerja di sektor-sektor umpamanya kalau dia tamatan bagian keperawatan umpamanya di Universiti Unpad, apakah itu bisa memungkinkan untuk dia bekerja di rumah sakit sini, Pak Fri? Terima kasih. Begini, Pak, memang kita melihat dalam hubungan terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Mengenai bagaimana peluang bekerja ya, terutama bagi masyarakat Indonesia yang boleh dikatakan educated ya, dengan background yang cukup bagus begitu ya. Saya rasa peluang itu cukup buka. Kenapa? Ada beberapa faktor yang kita boleh rujuk misalnya. Kita lihat bahwa semakin ke depan ini kita dengan Brunei adalah suatu negara yang tergabung di dalam ASEAN, Association of Southeast Asia Nation Organization gitu. Dan kita tahu bahwa salah satu agenda daripada Brunei dan Indonesia di dalam ASEAN ini yaitu adalah ASEAN Community 2015. Jadi ada suatu perencanaan yang sudah dibuat dengan begitu rapinya oleh ASEAN ini, yaitu merealisasikan ASEAN Community, yaitu komunitas ASEAN tahun 2015. Ya, dulu direncanakan 2020, kemudian karena begitu kuatnya komitmen daripada pemimpin ASEAN, akhirnya ingin diimplementasikan pada tahun 2015.
Nah sekarang ini 2014, artinya tahun depan kita akan memasuki ASEAN Community. Nah apa inti daripada ASEAN Community? Yaitu adalah integrasi. Integrasi artinya kita semakin menyatu, kita semakin dekat, kita tidak lagi ya dalam tanda petik berbicara tentang nasionalisme. Kita berbicara tentang regionalisme, artinya keasianan, artinya masyarakat yang satu dalam satu organisasi regional yaitu Asia Tenggara. Dan kemudian di bidang ASEAN Community ini memiliki 3 pilar. Pilar yang pertama itu Political Security Community, kemudian yang kedua adalah Economic Community, kemudian Social Culture Community. Nah, masing-masing pilar itu memiliki tujuan masing-masing. Nah, kalau kita bicara masalah lapangan kerja, itu kita bicara masalah Economic Community. Inti daripada Economic Community nanti adalah pasar bebas. Intinya nanti adalah integrasi ekonomi. Semakin banyak nanti semakin banyak nanti yaitu pembatasan di dalam arus barang, arus orang dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu misalnya impor kita dikenakan pajak dengan demikian tinggi. Nah, di dalam ASEAN Community ini kita sudah punya komitmen. Peraturan-peraturan yang menghalangi arus barang, arus orang itu semakin dihindari. Nah, saingannya nanti pada 0% gitu. Jadi inilah yang akan menjadi bayangan bagi kita untuk beberapa tahun ke depan. Nah, itu juga termasuk bukan hanya ekonomi. Ya, kalau kita lihatlah misalnya, kalau dulu kita keluar negeri dikenakan fiskal. Sekarang tidak boleh. Karena apa? Dari segi komitmen dengan ASEAN itu sudah menghalangi orang untuk arus orang keluar dan masuk suatu negara. Nah, kemudian lagi di bidang impor barang misalnya kita lihat juga banyak sekali sekarang pemerintah itu sudah memberikan kebebasan. Misalnya apa? Pesawat Brunei sudah boleh masuk dan landing di beberapa pelabuhan. Ya, kalau dulu hanya mungkin beberapa 2 atau 3 pelabuhan, sekarang sudah dibuka lebar. Dan begitu juga di pesawat Indonesia. Itu namanya kebijakan Open Sky Policy. Ya, artinya kita semakin liberal, artinya semakin membebaskan karena komitmen dari regional ini. Nah, begitu juga dengan tenaga profesional. Ya, di dalam ASEAN Community itu sudah ada program yaitu MRA namanya, Mutual Recognition Agreement. Artinya apa? Yaitu kesepakatan untuk mengakui kesetaraan. Ya, misalnya di dalam komitmen atau agreement itu sudah ditetapkan kalau tidak salah saya itu ada 11 atau 9 profesi yang sudah ada MRA-nya, ya, Mutual Recognition Agreement. Nah, itu salah satunya misalnya di bidang perhotelan, di bidang keperawatan, kalau tidak salah saya sudah ada itu. Kemudian di bidang akuntan, kemudian ya di bidang profesi-profesi lain, dan ini akan terus berkembang ya ke profesi-profesi yang tentunya disepakati. Jadi ini artinya apa? Tamatan misalnya taruhlah MRA di bidang hotelan. Artinya apa? Tamatan perhotelan itu sudah disetarakan kurikulumnya di semua negara-negara ASEAN, sehingganya tamatan perhotelan Indonesia sudah diakui ijazahnya itu di negara-negara ASEAN yang lain di luar Indonesia. Nah, begitu juga di bidang akuntan misalnya, dan inilah yang di programnya oleh ASEAN, sehingganya nanti tidak ada lagi pembatasan di dalam mencari pekerjaan bagi masyarakat di negara-negara ASEAN ini. Nah, di satu sisi mungkin bagi kita yang punya potensi, ini adalah peluang yang baik. Kita boleh berpikir untuk pekerjaan keluar, tetapi juga kita harus lihat ke diri di dalam. Kenapa? Ketika kita memberikan orang izin untuk keluar, ya kita didapatkan izin untuk keluar, artinya apa? Kita pun mau tidak mau secara resiprokal juga harus menyiapkan diri untuk menerima daripada tenaga-tenaga asing ya untuk bekerja di Indonesia. Jadi inilah satu kompetisi yang kita lihat semakin terbuka ya di era ASEAN, dan itu kita akan saksikan nanti yaitu pada 2015, yaitu pada akhir
Desember 2015 itu akan diresmikan sebagai era ASEAN Community, dan mudah-mudahan tenaga kerja Indonesia khususnya yang profesional ini akan semakin meningkat bekerja di Brunei, karena kita sesuai dengan program pemerintah bagaimana TKI itu yang informalnya semakin ditekan ya, supaya mengurangi masalah kasus ketenaga kerjaan dan meningkatkan yang profesional atau yang sektor formal gitu Pak. Jadi dari paparan Pak Ifri tadi, tidak hanya Brunei ini merupakan prospek bagi orang-orang yang akan mencari uang, bukan hanya untuk orang yang untuk berjualan atau untuk bekerja di sini, tetapi juga terbuka kemungkinan prospek yang bagus bagi educated students, Pak Ifri. Itu kalau mereka tamat keperawatan di Indonesia, ada kemungkinan mereka bisa untuk bekerja di sini kan Pak Ifri. Sedikit Pak Ifri, baru-baru ini kita mendapatkan informasi bahwa Pak Ifri baru saja menyelesaikan tulisan tentang Bapak Hasyim Jalal, di mana orang Indonesia tidak ada siapa itu Pak Hasyim Jalal, tidak asing lagi. Jadi yang di sini ingin saya dapatkan bagaimana kiat-kiat seorang Pak Ifri yang mampu menulis dari sosok Bapak Hasyim Jalal. Kita tahu bahwa banyak di antara pelajar-pelajar kita ini, atau katakanlah guru-guru, dia sudah guru-guru mampu mengajar, tetapi kalau disuruh untuk menulis, kadang-kadang mereka atau angkat tangan. Jadi untuk yang muda-muda generasi ke depan ini Pak Ifri, bagaimana kiat-kiat untuk mereka bisa mampu untuk menulis. Jadi menulis untuk seseorang, ataupun juga tentunya menulis untuk dirinya sendiri. Bila mana mereka mau menamatkan S2 atau S3, kadang-kadang ini yang banyak kendalanya Pak Ifri. Jadi kiat-kiat apa yang harus dipunyai oleh student-student di Indonesia itu Pak Ifri? Memang untuk membuat sebuah buku itu memang butuh proses barangkali Pak ya. Artinya segala sesuatu memang memerlukan proses, dan ini pun saya merasakan sekali bahwa membuat buku itu kalau dibilang susah memang tidak juga, dibilang mudah juga tidak gitu ya. Yang pertama saya merasakan saya dalam waktu 1 tahun kemarin ini alhamdulillah berhasil mengeluarkan 2 buah buku malah gitu ya. Yang pertama seperti Bapak tanyakan tadi itu adalah ini buku mengenai patriot negara kepulauan, yaitu biografinya Profesor Dr. Hasyim Jalal. Ini diluncurkan pada tanggal 25 Februari 2014 di Jakarta Theater, dan ini dihadiri, peluncuran bukunya ini dihadiri oleh beberapa menteri, ada 3-4 orang menteri, dan termasuk juga wakil presiden, yaitu bekas wakil presiden Pak Tri Sutrisno. Nah, karena saya menulis tentang beliau ini karena sosok beliau adalah sosok yang cukup dikenal tidak hanya di Indonesia, bahkan lebih dikenal di dunia luar dibandingkan kita sendiri. Nah, ini yang ingin saya tonjolkan, kenapa kita sebagai jangankan putra Minang, jangankan putra Agam, putra Ampe Angke saja kadang-kadang tidak kenal gitu. Ya, padahal dunia internasional kita tahu Bapak Ibu bahwa saat sekarang ini kita lihat hubungan antara ASEAN dengan Cina misalnya agak terganggu gara-gara Laut Cina Selatan. Nah, karena apa? Salah satu kepulauan di Laut Cina Selatan itu diperebutkan oleh berbagai negara ASEAN, Vietnam, Malaysia, Brunei pun ikut terlibat, kemudian lagi Filipina dan Cina. Cina juga ada lagi Taiwan. Nah, itu makanya kalau kita lihat bagaimana konflik yang terjadi di ASEAN ini semakin lama sebetulnya agak semakin panas karena masalah Laut Cina Selatan. Nah, salah satu orang yang menjadi narasumber ya bagi penyelesaian Laut Cina Selatan ini adalah beliau. Beliau inilah yang menjadi juru kunci begitu ya,
di dalam penanganan potensi konflik yang ada di Laut Cina Selatan. Nah, ini yang kita banggakan. Nah, kemudian saya bilang tadi dalam tahun ini saya juga meluncurkan kemarin buku namanya Kiprah Permai, Memperkukuh Persahabatan Masyarakat Serumpun. Nah, ini diluncurkan dalam kesempatan 25 tahun ya, resepsi 25 tahun Persatuan Masyarakat Indonesia, dan ini diluncurkan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Brunei Darussalam. Ini saya buat bersama dengan Pak Agus Jamil. Bagaimana Brunei ini, Permai ini menjadi sebuah kekuatan diplomasi yang cukup signifikan. Karena diplomasi bukan hanya dilakukan oleh KBRI, karena di dalam dunia diplomasi sekarang ini sudah berkembang. Ya, diplomasi kita tidak sama dengan diplomasi zaman perang dulu yang hanya boleh dilakukan oleh orang diplomat begitu. Tidak. Sekarang ini sudah ada namanya non-state actor, yaitu aktor non-pemerintah. Nah, inilah peran daripada Brunei yang ingin saya tonjolkan, yaitu Brunei juga menjadi sebuah diplomasi, ya, alat diplomasi bagi Indonesia. Karena apa? Permai ini melakukan kerjasama antar masyarakat, people to people contact. Ya, bagaimana Permai atau Persatuan Masyarakat Indonesia ini diundang dalam hari keputraan Sultan, diundang di dalam hari kebangsaan, kemudian bagaimana kegiatan Permai ini mampu mengelokkan, ya, memperbaiki citra Indonesia di negara Brunei Darussalam. Nah, inilah salah satu hal yang ingin saya tonjolkan. Nah, kemudian juga tahun yang lalu, ya, saya juga membuat buku, tapi ini tentang ibu saya sendiri, yaitu 80 tahun ibunda kami. Nah, kemudian lagi 5 tahun yang lalu saya buat buku yaitu Kiprah Permai. Ini juga mengenai Persatuan Masyarakat Indonesia, dan di dalamnya yang unik adalah cerita sukses, ya, perantau-perantau Indonesia atau diaspora Indonesia di Brunei Darussalam, ya, yang meliputi, ya, berbagai profesi. Bahkan ada saya sempat mewawancari orang yang masuk ke Brunei ini pada zaman pendudukan Jepang, dibawa pada waktu masa Romusha begitu. Nah, ini. Nah, kembali kepada cerita atau pertanyaan Pak Jeffrey tadi, bagaimana menulis, ya. Sebetulnya menulis itu harus kita tidak perlu teori banyak sebetulnya, Pak. Ya, karena apa? Saya masih ingat kata bijak daripada seorang novelis terkenal di Indonesia, bahwa hanya ada 3 syarat untuk menjadi penulis itu selain banyak membaca. Ya, syarat yang pertama adalah menulis, syarat yang kedua adalah menulis, syarat yang ketiga adalah menulis. Artinya apa? Ya, kita tidak perlu banyak teori, yang penting adalah prakteknya. Yang penting adalah praktek. Kita tidak bisa misalnya bagaimana cara untuk menjadi perenang, tapi kalau kita tidak pernah berani masuk ke dalam kolam renang gitu. Nah, bagaimana kita ingin menjadi seorang kungfu misalnya, kan, kalau kita tidak berani untuk menggerakkan badan kita atau menggerakkan tenaga kita. Jadi artinya yang penting adalah dipraktekkan. Nah, kebetulan saya memang suka membaca. Yang pertamanya itu, Pak, artinya kita harus banyak membaca. Kemudian lagi dengan banyak membaca itu artinya pasti akan memotivasi kita untuk ya, ibarat orang sudah mengisi penuh, kalau sudah berlimbah otomatis dia akan ditulis gitu. Nah, inilah yang saya alami, Bapak, dan saya memang senang menulis, dan kebetulan di dalam kegiatan masyarakat Indonesia saya 6 tahun lebih menjadi sekretaris, dan itu juga terlibat dalam bidang menulis. Pada waktu yang sama saya juga redaktur daripada majalah Persatuan Masyarakat Indonesia. Nah, di situ saya mendapat peluang yang luar biasa untuk mengungkapkan pikiran-pikiran saya. Nah, sehingganya dari tulisan-tulisan yang kecil-kecil itulah kemudian boleh menjadi sebuah buku. Sama juga dengan cerita saya membuat buku Pak Hasyim Jalal. Ini proses kreatifnya hanya boleh dikatakan tidak kurang dari 1 tahun, ya, tidak lebih daripada 1 tahun. Saya masih ingat wawancara pertama saya dengan beliau ini, yaitu adalah 13 Januari 2013. Beliau datang ke Brunei pada waktu itu sebagai orang yang diundang oleh Kementerian Luar Negeri Brunei untuk meminta masukan, karena waktu itu Brunei menjadi ketua ASEAN. Nah, saya tahu beliau datang ke Brunei, dan saya datang ke menyambut beliau di airport. Saya minta airportman, dan besoknya saya mewawancari beliau, dan itu hanya dalam 1 atau 2 jam. Tetapi apa,
alhamdulillah beliau adalah orang yang cukup mudah dijangkau. Ya, beliau orang yang humble dan meskipun kita komunikasi melalui email, ya sesudah itu beliau juga menanggapi dengan positif. Nah, itulah yang latar belakangi saya, dan akhirnya saya coba membuat tulisan tentang beliau dan saya publish di web pribadi saya dan mendapat respon yang cukup positif dari pembaca. Nah, kemudian dari tulisan yang sedikit demi sedikit itu, ya kemudian setelah saya evaluasi ternyata bagus juga untuk dijadikan buku gitu. Jadi semua prosesnya itu berawal dari hal yang kecil, Pak. Jadi small success generate big success. Artinya sukses yang kecil itu akan memproduksi ya sukses yang lebih besar. Jadi jangan kita berpikir saya ingin membuat buku sebetulnya, tetapi tulislah apa yang menjadi keinginan kita, tulis apa saja yang terjadi, dan insya Allah itu nanti akan bisa menjadi tulisan yang baik dan mungkin bisa menjadi sebuah buku. Nah, tentang bagaimana seorang guru, saya yakin menjadi seorang guru banyak sumber tulisan yang boleh kita ungkap. Misalnya, ya saya pernah ya mungkin bagaimana bergaul dengan anak. Misalnya itu kan suatu pengalaman yang luar biasa. Karena apa? Setiap tahun kita menerima misalnya satu orang guru menerima 40 orang murid. Berarti kalau kita bertugas sebagai guru 10 tahun, berarti kan sekian 400 murid yang kita pergauli dengan begitu intensif, dan keunikan daripada anak-anak itu pasti ada hal-hal yang menarik yang bisa kita bagi dengan pembaca. Sama dengan ketika saya bekerja di KBRI, saya selama 4 tahun itu menangani kasus tenaga kerja Indonesia. Jadi semua TKI yang datang ke KBRI itu saya pertama yang menginterview apa permasalahannya. Oh, kalau ada masalah dengan majikan, masalah dengan apa, saya interview. Kenapa? Ya tidak semudah itu kita menerima pengaduan kadang-kadang kalau kita tidak lakukan observasi atau interview secara lebih mendalam. Nah, dari pengalaman itu ternyata banyak sekali ya pengalaman atau kejadian-kejadian yang unik yang bisa kita bagi kepada pembaca. Nah, dari kejadian-kejadian unik itulah ya salah satunya menjadi sumber daripada buku saya mengenai kiprah Permai tahun 2008 ini, Pak. Jadi bagi saya sebetulnya asalkan kita mau menulis, banyak sumber-sumber, tidak perlu kita harus pergi ke luar negeri, tidak perlu, apa yang ada di sekeliling kita sebetulnya adalah sumber atau merupakan harta karun yang bisa kita jadikan sebagai objek daripada tulisan kita. Begitu juga misalnya bagi seorang guru, bagaimana ya kalau bagi guru yang lebih profesional, mungkin boleh membuat semacam buku yang bisa dipakai oleh murid-murid, boleh dipakai oleh sebagai masukan di dalam mata pelajaran, kurikulum dan lain sebagainya. Jadi saya pikir menulis adalah satu kekuatan daripada seorang guru pada zaman sekarang ini, Pak. Karena apa? Kita lihat kalau di Brunei dibandingkan dengan Indonesia, guru Brunei, keunikan daripada guru Brunei itu adalah memang mereka harus banyak membaca. Ya, artinya dengan banyak membaca mudah-mudahan lebih memahami. Karena contohnya apa? Guru di Brunei ini dia ada atau tidak ada pelajaran yang dia berikan, dia tetap harus masuk. Jadi paling tidak dia harus membaca di perpustakaan dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia mungkin saya lihat ada sebagian ya kadang-kadang datang ke sekolah hanya untuk mengajar gitu. Jadi ini saya lihat perbedaan dari segi meningkatkan mutu guru. Ya saya melihat misalnya di University Brunei, ya di University Brunei itu dosen itu kondite dosen untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya itu diukur dari berapa buku yang telah dipublish, dan itu juga bukan di sembarang publisher, tetapi adalah yang diakreditasi oleh university itu sendiri. Nah, jadi saya yakin menulis ini adalah satu media yang akan membawa daripada generasi kita menuju alam kemajuan di masa yang akan datang. Jadi Pak Efri, dari apa yang Pak Efri sampaikan tadi, 4 buah buku yang sudah Pak Efri selesaikan. 2 tentang organisasi
dan 2 lagi tentang seseorang, figur seseorang, yaitu Bapak Hasim Jalal dan juga ibu kandung dari Bapak Efri itu. Jadi nampaknya Pak Efri suatu syarat yang mutlak yang harus dipunyai oleh seseorang untuk mampu menulis, menelurkan sebuah tulisan, yaitu seperti apa yang Pak Efri sampaikan tadi, 3 syarat. Menulis. Artinya apa? Harus banyak menulis, mencoba menulis, berulang-ulang kali menulis. Dan Itulah saja contohnya, Pak. ya, Ya, artinya apa yang saya katakan, menulis itu tidak perlu, saya harus berkenalan dulu dengan orang besar gitu ya, tidak. Ya, misalnya ibu kita sendiri gitu. Mungkin kita sudah tahu bagaimana hubungan pengalaman kita dengan ibu, tetapi kita harus memikirkan bahwa belum tentu pengalaman kita ini diketahui oleh anak kita. Pengalaman kita berhubungan dengan ibu kita belum diketahui oleh cucu kita nanti atau generasi-generasi yang akan datang. Jadi itu pentingnya menulis. Tapi kalau semua sudah kita masukkan di dalam tulisan, insya Allah ya tulisan ini tidak akan habis dimakan usia. Kita lihat misalnya bagaimana Ibnu Khaldun, bukunya Ibnu Khaldun mengenai falsafah dan sebagainya itu sudah ratusan tahun yang lalu. Ya, sekarang pikiran Ibnu Khaldun masih bisa menggema ke seluruh dunia. Karena apa? Karena dia menulis gitu. Ada orang sepertinya ya, jadi artinya saya menulis tentang ibu saya, kan semua orang boleh buat, Pak. Artinya tidak mesti ibu saya adalah orang yang besar seperti Zajadarnya, tidak. Ibu saya adalah orang yang biasa saja, tapi bagi saya adalah luar biasa. Dan inilah yang ingin saya bagi dengan anak-anak saya atau cucu-cucu saya. Apalagi zaman sekarang anak saya tidak bergaul rapat dengan ibu saya. Bagaimana dia mengetahui cerita tentang ibu saya kalau saya tidak menulis buku? Nah, itu. Dan saya yakin semua kita dapat mencari satu objek-objek yang menarik untuk kita bagi kepada orang lain. Dan begitu juga menulis ini memiliki banyak sekali manfaat yang kita tidak sangka-sangka. Nah, salah satu contohnya ketika saya menulis tentang Pak Hasim Jalal. Saya dulu melihat Pak Hasim itu loh sebagai orang yang sangat tinggi sekali yang tidak mungkin dijangkau oleh orang seperti saya. Tetapi ketika kita mencoba menulis, sepertinya kita itu dengan beliau sudah seperti partner gitu. Ya, dan saya menganggap keluarga beliau itu juga sudah seperti keluarga saya sendiri. Dan bahkan yang luar biasanya kemarin itu ya orang menilai yang menjadi pengganten di dalam peluncuran buku yang dihadiri oleh ya boleh dikatakan dari 400 tamu, 80% diantaranya adalah duta besar. Artinya orang-orang besar. Dan yang menjadi pengantin itu adalah Pak Hasim dengan saya. Artinya suatu sesuatu reward yang kita tidak sangka-sangka. Dan itu saya yakin adalah berkat power of writing gitu. Dan kemudian ketika saya membawa Pak Hasim untuk pergi melakukan napak tilas ke Bukit Tinggi, mengunjungi keluarga, kerabat, kemudian sekolah-sekolah yang pernah beliau jejaki dulu, beliau mengikuti proposal yang saya sampaikan. Artinya apa? Ini satu bukti bahwa beliau begitu apresiasi dengan apa yang saya lakukan. Jadi bagi saya sesuatu yang luar biasa yang saya terima karena apa? The power of writing. Sebagaimana kita dengarkan tadi para pemirsa kami di rumah, betapa bangga dan gembiranya kita terhadap sosok Bapak Efri yang telah menyelesaikan penulisan tentang seorang yang besar, yaitu Bapak Hasim Jalal. Dan kita tentunya berdoa, mudah-mudahan sekarang ini Pak Efri menulis tentang seorang figur Bapak Hasim Jalal, dan kami mendoakan Pak Efri juga nanti akan mengikuti jejak Pak Hasim Jalal. Mudah-mudahan, amin. Dan kami di Bukit Tinggi Pak Efri mendoakan dan juga segenap pelajar-pelajar di pesantren nanti akan kami coba memberikan apa yang Pak Efri sampaikan tadi sebagai bekal bagi mereka nanti untuk menjadi seorang pelajar yang mampu menulis, mampu membaca, sebagaimana yang juga diamanahkan oleh Allah kepada kita sebagai manusia untuk membaca, mampu membaca, tentunya muaranya nanti mampu menulis. Ya, kepada Pak Efri, kami dari TV Jam Gadang mengaturkan banyak terima kasih atas kedatangan kami. Bapak Efri beserta keluarga telah menerima kami
beserta teman-teman di rumah Pak Efri ini, dan kami sudah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Mudah-mudahan apa yang Pak Efri lakukan, yang berikan kepada kami, mudah-mudahan Allah membalas dengan yang lebih baik. Demikian Pak Efri, terima kasih banyak. Para pemirsa, baru saja kita telah menyelesaikan bincang-bincang siang dengan Pak Efri, dan tentunya nanti kita akan bertemu lagi dalam acara yang lain. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.